Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Mailina Rahayunisi. Kemudian saya sendiri, Firda Bezalel. Kemudian saya Fani Artiani. Di sini kami akan membahas tentang mesin Turing. Yang pertama, kita akan membahas dari sejarah mesin Turing itu sendiri. Nah, mesin Turing diusulkan pada tahun 1936 oleh seorang matematikawan Inggris, yaitu Alan Turing, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Nah, meskipun sederhana, si mesin Turing ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer secara general purpose. Nah, mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Nah, sama seperti finite state automata dan push dan otomata yang telah dibahas sebelumnya, kita dapat mengenali bahasa formal. Maka, mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Nah, bahasa yang dikenali oleh mesin Turing itu ada bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Nah, kemudian mesin Turing secara umum merupakan sebuah mesin yang mampu menghitung sekelompok subset string valid dari alfabet. Nah, mesin Turing memiliki sebuah tab dengan panjang yang tidak terbatas, yang memungkinkan operasi baca dan tulis. Kita bisa lihat di gambar sebelah kanan, ada bagian tab, head, dan finite state control, yang merupakan representasi dari mesin Turing. Nah, mesin Turing ini juga merupakan contoh umum dari sebuah CPU yang kita kenal sehari-hari, yang dimana mengatur semua manipulasi data yang dikerjakan oleh komputer dengan mesin canonical yang menggunakan memori sekuensial untuk menyimpan data. Kemudian dari pembahasan tadi, perbedaan mesin Turing dengan finite set automata dan PDA. Nah, pada finite state automata atau pushdown automata, mereka memiliki pita masukan hanya dapat dibaca, sedangkan pada mesin Turing, pita masukannya dapat dibaca dan ditulis. Nah, sedangkan pada FSH itu ada hanya head-nya itu cuma dapat digerakkan ke kanan, dan pita masukannya hanya berisi string masukan. Sedangkan pada mesin Turing, head-nya itu bisa digerakkan ke kiri maupun ke kanan, dan pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak terbatas. Nah, kemudian ini merupakan model mesin Turing yang gambarannya bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, sebuah mesin Turing sendiri itu memiliki komponen-komponen. Yang pertama, pengendali berhingga atau disebut finite control. Kemudian yang kedua ada pita masukan yang mempunyai beberapa sifat. Yang pertama yaitu panjangnya yang tidak berhingga. Jadi dari ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Nah, terus pita masukannya juga dapat dibaca maupun ditulis, dan sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank dengan notasi B. Nah, pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Nah, biasanya dinyatakan sebagai A1, A2, selanjutnya sampai AN. Nah, sel di sebelah kanan rangkaian simbol itu berisi B. Nah, kemudian mengenal lebih jauh dari bagian-bagian mesin Turing sendiri, ada 4 bagian. Yang pertama ada tab. Tab sendiri merupakan tempat diletakkannya inputan yang berupa kata atau untai. Kemudian yang kedua ada head. Head ini sendiri berfungsi untuk operasi baca atau read dan tulis atau write pada tape, dan memindahkan tape satu sel ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada state register, di mana digunakan untuk menyimpan kondisi dari mesin Turing. Di antaranya adalah kondisi awal, di mana state register diinisialisasikan. Kemudian ada finite table, yang digunakan sebagai dasar dari instruksi mesin Turing itu sendiri. Tabel ini akan memberikan instruksi kepada mesin Turing, di antaranya menghapus atau menulis sebuah simbol, dan memindahkan head. Jadi, finite table ini merupakan otak dari TM atau mesin Turing, diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Kemudian untuk selanjutnya, aksi mesin Turing.
Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, yaitu baca atau tulis, dan status dari flight control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, ada berubah status, itu mengubah statusnya, yang kemudian menuliskan simbol pada pita masukan, bisa untuk mengganti simbolnya, menuliskan ulang. Untuk yang ketiga, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Jadi contohnya, untuk mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali sebuah bahasa L, di mana ON, 1N, atau N pangkat 3, 1. Contoh dari string di dalam L itu misalnya ada 01, 001, 1, 000111, dan seterusnya. Kemudian untuk algoritma mesin Turing untuk mengenali bahasa L, yang pertama bisa mengganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Kemudian menggerakkan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Kemudian mengganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Kemudian menggerakkan head ke kiri lagi hingga dijumpai simbol X. Kemudian menggeser head ke kanan sampai memperoleh 0 paling kiri dan kembali ke langkah 1. Kemudian jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari angka 1 tadi, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Namun jika pada saat bergerak ke kiri, M tidak menjumpai lagi 0 atau nilai 0, angka 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Kemudian jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti alias looping. Ini adalah contoh untuk tabel masukan mesin Turingnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pertama di X paling kiri, kemudian bergerak hingga ke menemui angka 1, kemudian pada angka 1 ini dituliskan ulang menjadi Y, kemudian kembali lagi ke X, kemudian bergerak lagi ke kanan, mencari X, nilai 0 paling kiri, berganti menjadi X, kemudian bergerak lagi ke kanan lagi, mencari nilai 1 paling kiri, dituliskan jadi Y lagi, lalu kembali ke awal lagi, dan bergerak ke kanan sampai dapat angka 1, kemudian seterusnya sampai menemui nilai blank atau B ini. Jadi kesimpulannya string yang diterima itu 000111. Dari penjelasan sebelumnya terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Statusnya ada Q0, Q1, Q2, dan Q3 dengan aksi untuk Q0 itu jumlah 0, Q1 cari nilai angka 1, Q2 cari X, dan Q3 sisa. Kemudian untuk keterangannya ini, jumlah 0 menemukan simbol 0, cari 1 mencari simbol 1, cari X mencari simbol X ke arah kiri, dan sisanya itu memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Jadi untuk dalam setiap modus kerja atau status, aksi yang dilakukan pada mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja dapat berbeda-beda. Jadi untuk tabel ini, cara membaca tabelnya tuh misalkan dalam satu skino, jika mesin menerima simbol 0, maka mesin berubah ke satu ski 1. Kemudian mengganti simbol 0 dengan X dan menggerakkan head ke kanan. Bisa disimak baik-baik. Jadi untuk notasi yang lebih ringkas dari tabel tadi, triple key A D menyatakan aksi bahwa mesin berubah ke satu ski, menuliskan simbol A dan menggerakkan head ke arah D. Masih seperti tabel tadi, lebih ringkas. Kemudian ada definisi formal mesin Turing. Yang pertama, sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. M sama dengan Q, sigma, kemudian ada simbol pada pita, kemudian
ada fungsi transisi, kemudian ada start, ada final state, kemudian ada simbol kosong. Nah, keterangannya yang pertama, Q sama dengan himpunan state, kemudian sigma sama dengan himpunan simbol input, kemudian yang ketiga ada simbol pada pita, tetapi pada PDA itu simbol pada elemen. Kemudian ada fungsi transisi, kemudian S sama dengan start state, kemudian F sama dengan final state, kemudian ada simbol kosong atau blank. Yang kedua, dengan menggunakan notasi formal tersebut, maka mesin Turing pengenal bahasa L sama dengan 0, N pangkat 1, N atau N pangkat 3, 1 dapat ditulis sebagai berikut. Ini merupakan rumusnya, kemudian Q sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian simbol pada pita sama dengan 0, 1, X, Y, B. Kemudian sigma sama dengan 0, 1, B. Q0 sama dengan Q0. Final state sama dengan Q4. Kemudian di sini cara membacanya, pada state Q0, head menunjuk 0, kemudian pada pita menunjuk state Q pertama atau Q ke-1, kemudian menuliskan X, karakter X, kemudian bergerak ke kanan. Nah, yang kedua, pada state Q pertama, head menunjuk simbol 0, kemudian pada pita menunjuk state ke pertama, menuliskan 0, bergerak ke kanan. Kemudian yang ketiga, pada state Q kedua, head menunjuk 0, kemudian pada pita menunjuk state kedua, kemudian menuliskan 0, kemudian bergerak ke kiri. Pada state ketiga, head menunjuk Y, kemudian pada pita Q3 menuliskan karakter Y, bergerak ke kanan. Nah, kemudian pada Q0, head menunjukkan Y, pada pita Q3 menuliskan karakter Y, bergerak ke kanan. Kemudian Q pertama, head menunjuk angka 1, kemudian pada pita Q kedua menuliskan karakter Y, bergerak ke kiri, kemudian Q kedua head menunjuk karakter X, kemudian Q0 menuliskan karakter X, bergerak ke kiri, kemudian Q3 head menunjuk blank ini, kemudian pada pita Q4 menuliskan blank, bergerak ke kanan, kemudian Q pertama head menunjuk Y, Q pertama menuliskan karakter Y, kemudian bergerak ke kanan, kemudian Q kedua head menunjuk Y sama dengan Q kedua menuliskan Y, bergerak ke kiri. Nah, ini merupakan visualisasi yang sudah saya jelaskan tadi, atau transisi diagram. Yang ketiga ada sequence gerakan mesin Turing ketika menerima input 0011. Di sini Q0 menerima input 0, kemudian ada Q1 menuliskan karakter X, bergerak ke kanan, menerima input 0. Kemudian Q1 menuliskan simbol 0, bergerak ke kanan, menerima input 1. Kemudian ada Q2 menuliskan karakter Y, bergerak ke kiri, menerima input 0, kemudian Q2
menuliskan 0 bergerak ke kiri menerima input X, kemudian Q0 menuliskan X bergerak ke kanan menerima input 0, kemudian Q1 menuliskan X bergerak ke kanan menerima input Y, kemudian Q pertama menuliskan karakter Y bergerak ke kanan menerima input 1, kemudian Q2 menerima input menuliskan karakter Y bergerak ke kiri menerima input Y, kemudian Q kedua menuliskan karakter Y bergerak ke kiri menerima input X, kemudian Q0 menuliskan karakter X bergerak ke kanan menerima input Y, kemudian Q3 menuliskan karakter Y bergerak ke kanan menerima input Y, kemudian Q3 menuliskan karakter Y bergerak ke kanan. Nah, ini menerima input blank atau ini kosong. Jadinya Q4 menuliskan blank bergerak ke kanan. Kemudian ada deskripsi sesaat. Keadaan sebuah mesin Turing setiap saat dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama ada status sekarang atau Q, kemudian simbol yang sedang diterima atau dibaca, yang terakhir posisi head, nomor sel yang sedang dibaca pada pita. Kemudian jika alfa 2 sama dengan alfa beta, maka konfigurasi saat mesin Turing pada gambar di atas dapat dinyatakan secara tekstual oleh deskripsi sesaat. Alfa 1, Q, alfa 2, yang artinya yang pertama mesin sedang berada pada status Q, kemudian alfa 1, alfa 2 adalah string yang tertera pada pita, kemudian yang terakhir mesin sedang membaca simbol paling kiri dari alfa 2. Kemudian ada contoh gerakan ke kiri oleh Px1 sama dengan Qy bergerak ke kiri. Ini adalah X1, X2, kemudian ada Xi, min 1, P, Xi plus 1, kemudian sampai ke Xn atau X1, X2, Q, Xi sampai 1, ada Y, kemudian Xi plus 1 sampai ke Xn. Nah, yang kedua ada contoh gerakan ke kanan oleh Pxi sama dengan Q, menuliskan Y bergerak ke kanan. Ada X1, X2, Xi min 1, Pxi plus Xi plus 1, kemudian sampai ke Xn. Atau X1, X2, Xi min 1, Y, Q, Xi plus 1 sampai ke Xn. Nah, yang ketiga, sebuah string atau kalimat yang diterima oleh mesin Turing M sama dengan Q, sigma, pita, kemudian ada state, kemudian ada Q0, kemudian ada blank, kemudian ada final state jika mesin tersebut mencapai status akhir. Dengan kata lain, suatu kalimat W diterima oleh M jika terdapat rangkaian deskripsi sesaat, seperti yang tertera pada gambar. Yang dalam hal ini, P, F, dan alfa 1, alfa 2, himpunan pita. Next. Kemudian di sini ada contoh Q sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian ada simbol pita 0, 1, X, Y sama blank. Kemudian ada sigma 0, 1 sama blank. Kemudian state 0 sama dengan state
Kemudian final state-nya di state 4. Nah, dan fungsi transisi dinyatakan oleh tabel seperti berikut. Ini cara membacanya. Q0 menerima input, kemudian nanti menuliskan X, kemudian bergerak ke kanan, kemudian Q pertama menerima input 0 bergerak ke kanan. Nah, kemudian Q kedua menerima input 0 bergerak ke kiri, dan seterusnya. Maka komputasi string 0011 oleh mesin Turing M dinyatakan dalam rangkaian deskripsi sesaat berikut. Q0 ada 001, X Q1 011, X0 Q1 11, X Q2 0Y1, kemudian ada Q2 X 0Y1, kemudian X Q0 0Y1, kemudian XX Q1 Y1, kemudian XX Y Q1 1, kemudian ada XX Q2 YY, kemudian X Q2 Y X YY, kemudian XX Q0 YY, kemudian XX Y3 Y, kemudian XX YY Q3 blank. Nah, kemudian didapat XX YY blank Q4 blank. Jadi final state-nya. Oke, kemudian selanjutnya ada unrestricted grammar mesin Turing. Jadi dimisalkan W adalah kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa di mana rumus G-nya itu ada N, T, S, dan P. Mesin Turing M yang menerima W akan bekerja dengan cara mensimulasikan proses penurunan W dari simbol awal S oleh tata bahasa G. Nah, input awal yang dibaca oleh M adalah W, S. Nah, kemudian M menerapkan aturan produksi yang ada di P dengan mengubah string yang terletak di antara pagar sehingga pada pita masukan suatu saat diperoleh W pagar. Contoh, dicontohkan misalkan tata bahasa G memiliki aturan produksi sebagai berikut. S, ACAB dengan CAAAC sehingga selanjutnya sampai AE menuju E akan dihasilkan AAAA pagar S besar pagar, selanjutnya sampai dengan akhirnya itu mendapat finalnya AAAA pagar AAA pagar. Next. Oke, mungkin segitu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.